Halo teman-teman, welcome to weekly update IHSG dan 3 saham pilihan. Pada video kali ini kita akan bahas ya 3 saham pagi yang sudah teman-teman semua request, yaitu ada ACES, ASI, dan United Tractor. Ada 3 yang akan kita bahas pada kali ini. Sebelumnya kita akan bahas dulu dari IHSG seperti biasa ya. Kita akan coba lihat untuk closing weekly dari IHSG. Sebenarnya ini masih nggak terlalu banyak informasi yang bisa kita peroleh ya. IHSG masih dalam satu area tekanan yang cukup kuat ya, saya lihat. Dua kali dia berusaha untuk rebound dan kita lihat ada tail di atas ini yang menandakan ada rejection di sana. Jadi selling pressure itu masih real, masih ada ya, dan itu juga masih didukung oleh data outflow ya. Kita lihat sudah 5 minggu beruntun kita dapat outflow. Ini chart dari monthly, weekly ya. Ini 1 mingguan. Kita lihat per bulan April awal sampai April akhir 1 bulan kita mengalami outflow, dan juga di awal bulan Mei minggu pertama kita pun juga outflow sekitar 3,8 triliun ya. Itu paling besar memang dimotori dari banking, ada BBRI. BBRI sudah 5 minggu juga beruntun outflow dan ini memang yang penyumbang terbesarnya. Jadi minggu ini BBRI sudah outflow sekitar 3 triliun. Jadi 3,8 itu 3 triliunnya sendiri itu dipimpin oleh BBRI. Jadi buat teman-teman yang punya BBRI, saran saya sih hati-hati dulu ya, memang kita hati-hati. Karena memang secara pergerakan ini kurang begitu baik ya. Ini BBRI sudah outflow sangat besar ya, kita lihat ini penyumbang terbesarnya seperti itu. Tapi memang karena kali ini kita tidak bahas BBRI, saya ingin coba infokan saja kenapa kok setiap minggu kita outflow-nya cukup besar ya, sekitar 5 triliun sampai 3 triliun. Karena memang penyumbang terbesarnya itu dipimpin oleh BBRI seperti itu. Untuk daily time frame-nya kita lihat sebenarnya ini cuma dalam satu proses sideways saja sih ya. Dengan area supportnya ada potensial dia membentuk lagi di area 7000 seperti itu. Kita melihat ini 7000 merupakan satu area yang sangat kuat ya, tidak boleh dijebol. Karena kalau ini dijebol, kita mungkin akan melihat area support berikutnya itu cukup jauh ya. Kita lihat, mungkin kita coba tarik Fibonacci, area support berikutnya ada di 6950, kurang lebih seperti itu. Jadi 7000 ke 6950 ini akan berdampak lumayan besar ya, karena dari harga sekarang 7088 ke 6950 itu sudah sekitar 1,8 sampai 2%. Jadi 2% di IHSG biasanya itu akan membuat saham-saham juga rontok lebih dalam lagi. Jadi kita berharap agar IHSG tidak jatuh lebih dalam lagi dan bisa bertahan di area support kuat di area psikologis sekitar 7000. Ya, kurang lebih itu yang sudah saya sampaikan dari pergerakan IHSG. Lalu kita akan coba bahas dari saham-saham yang teman-teman request ya. Dari ACES dulu yang pertama. Untuk ACES saya lihat kenapa kok saya ingin bahas, karena ini cukup menarik juga buat kita lihat ya sama-sama. ACES ini sebelumnya dia sudah terkena area psikologis ya, 1000 ya. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Kenapa kok 1000? Karena kalau kita coba buka di weekly time frame, sebenarnya ACES ini cukup respect ya dengan area 1000. Kita lihat di sini, ini merupakan area penting sekali ya, perbatasan antara support dan resisten. Ini menjadi resisten, menjadi support, dan support 2 kali. Semenjak itu kita belum pernah retest lagi ya, semenjak dia drop ke bawah. Dan ketika dia retest, cukup wajar apabila akan ada rejection di area tersebut. 1000 merupakan area psikologis dan memang ACES cukup tertekan ya di area 1000. Area support mana yang bisa kita coba perhatikan? Ada beberapa support yang bisa kita coba perhatikan ya, dengan area maksimal kurang lebih ada di 800, itu sebagai area perbatasannya. Anda bisa perhatikan sampai area 800. Ini merupakan area support pertama. 856 ini merupakan area support pertama sampai di area VWAP-nya. VWAP itu ada di sekitar 840. Kenapa kok VWAP di 840? Karena ini merupakan dynamic support ya. Saya ambil dari low yang paling bawah. Ini sudah di retest sekali dan ini cukup valid ya. Lalu kita belum pernah lihat ACES ini meretest area dynamic support VWAP-nya kembali. Jadi ada potensial di 840 dia akan terpantul. Dan memang secara money flow kita lihat ada sedikit outflow juga ya, sama dengan saham-saham banking yang lain.
Kita lihat ini cukup konsisten outflow-nya semenjak bulan April. Kita coba tarik ya dari tanggal 24 April. Outflow-nya itu sekitar 30 miliar. Jadi ya lumayan besar, tapi memang nggak terlalu besar juga karena kita lihat inflow-nya dalam beberapa bulan terakhir itu semenjak bulan Februari kalau kita tarik itu inflow-nya lumayan masif juga ya, sekitar 40 sampai 30 miliar dalam satu hari. Jadi ya so far masih so-so lah, masih bisa di-cover untuk proses penurunannya. Jadi ini merupakan proses koreksi yang sehat, hanya taking profit saja. Kurang lebih itu ya untuk pergerakan ACES. Kalau kita coba buka dari EMA 200, saya mendapatkan dari ada area support di sekitar 800 sebagai area psikologisnya. Jadi Anda bisa perhatikan 3 area tersebut untuk ACES. Lalu untuk weekly close-nya gimana? Weekly close-nya kita melihat ini juga menjadi hal yang menarik ya. Karena ACES ini punya area support yang cukup oke di sini. Dia sudah terkena area supportnya sebenarnya. Ini kalau kita coba tarik trendline di daily time frame, ini sudah dekat ya dengan area support trendline-nya dan juga ada support, resisten become support di sini. Jadi harapannya ACES ini bisa kembali rebound sebenarnya. Tapi apabila gagal, Anda bisa perhatikan 3 area yang sudah saya tandai. Konfirmasi rebound-nya di mana? Konfirmasi rebound saya tandai sekitar 910, Anda bisa perhatikan. Apabila ACES close di atas 910, Anda bisa coba untuk entry di sana ketika market menjelang closing ya. Jadi biar kita mendapatkan kepastian juga. Lalu untuk weekly time frame-nya, kita lihat ini proses penurunannya ini korektif ya. Setelah kenaikan yang impulsif, kita lihat satu proses kenaikan ini impulsif ya, tapi proses penurunannya dia butuh 4 minggu untuk bisa menyamai dari 1 minggu kenaikan di bulan April awal kemarin. Jadi saya bisa simpulkan ini penurunannya merupakan penurunan yang sehat dan distribusinya tidak terlalu besar juga. Jadi bisa Anda perhatikan untuk ACES, bagi yang suka dengan saham retail, ACES ini menjadi satu pilihan yang masih cukup menarik seperti itu. Lalu saham yang kedua ada Astra International. Saya juga nggak tahu kenapa kok Astra ini banyak yang request ya. Setelah saya coba cek secara money flow, kita coba fokus ya pada pergerakan di beberapa hari terakhir ketika dia rebound. Ternyata memang ada akumulasi dari tanggal 29 April ya. Cukup besar ya, tapi nggak besar-besar amat, sekitar 69 miliar. Tapi apakah itu cukup? Menurut saya masih belum cukup ya secara money flow aja, karena Astra International ini secara overall masih dalam satu tekanan yang cukup kuat ya, dengan ditandai dengan ada area trend line yang terbentuk seperti itu. Jadi yang membuat saya cukup confident kembali ketika masuk di Astra International bahwa Astra International ini harus bisa breakout dari area resisten yang terbentuk ya, atau area flipping yang terbentuk di sekitar 5.400, mungkin dia rebound di sekitar 5.600 lah boleh. Setelah itu dia retest di area 5.400, di sini merupakan area terbaik untuk saya entry. Apabila saya ingin melihat Astra International ini kembali rebound, ada satu syarat yang harus terpenuhi oleh Astra apabila saya ingin entry gitu. Selama Astra masih dalam satu konsolidasi di sini ya, di area box warna ungu ini ya, dia masih mondar-mandir di sana, saya nggak mau entry. Kenapa? Karena ini merupakan satu konsolidasi besar ya, dan tidak ada jaminan bahwa Astra itu akan bisa rebound di harga sekarang seperti itu. 5125 masih belum bisa meyakinkan saya untuk saya bisa entry, apalagi ada area trendline yang cukup besar di sana gitu. Kalau saya coba tambahkan bahwa ada indikator foreign flow underlay ya di sini, ini merupakan grafik akumulasi dari foreign. Sebenarnya untuk Astra ini belum ada tanda-tanda rebound ya. Dia masih dalam satu tekanan ya. Ini masih dalam satu bearish ya. Jadi masih dalam satu line tekanan yang cukup kuat untuk Astra. Ini masih ada tanda-tanda untuk ya dia mau rebound tapi masih belum confirm gitu ya. Kalau dia rebound pun mungkin dia akan cuma retest di area sini doang gitu. Jadi proses reboundnya ini cuma sementara, mungkin dia akan lanjut turun lagi untuk proses akumulasinya seperti itu. Jadi secara tren akumulasi dari foreign kita juga belum lihat ada tanda-tanda penguatan juga di sana. Jadi masih cukup mix juga ya untuk kita early entry di Astra, meskipun memang harga sekarang juga sudah cukup bottom ya.
Saya melihat cukup bottomnya. Kenapa? Kalau kita coba buka di weekly time frame, ini ada area yang kuat ya di sini. Area 4.800 ini merupakan area kuat ya. Kenapa kok saya tandai ada area kuat di sana? Kalau Anda lihat di sini ada area building order ya sebelum dia rally. Ini ada building order sebelum dia rally naik ke atas sampai area 7.600. Itu dimulainya dari 4.800 di bawah ini. Jadi ketika harga itu kembali masuk di area box warna ungu, harusnya memang ada reaksi. Dan yes, kita memang mendapati ada reaksi, ada morning star di sana untuk weekly time frame-nya. Jadi memang ini merupakan indikasi awal, tapi bukan indikasi yang positif banget gitu ya. Kita masih perlu untuk konfirmasi beberapa minggu ke depan. Jadi memang nanti beberapa minggu akan coba saya pantau ya, mulai dari sekarang. Mungkin di grup Discord nanti akan coba saya update sama teman-teman ya, untuk Astra Internasional pergerakannya gimana. Jadi memang banyak yang suka dengan satu saham blue chip ini, tapi dari saya sih saya masih belum mau untuk kembali akumulasi di Astra Internasional. Kalau memang saya bisa dapat harga yang lebih murah di sekitar 4.800 sampai 4.500, kenapa kok saya harus beli di harga sekarang gitu kan? Sekitar 10% lagi dikasih diskon kan lumayan, seperti itu. Jadi itu aja ya untuk Astra, semoga bisa membantu buat teman-teman yang bertanya. Lalu yang terakhir ada United Tractor. Ini juga salah satu saham mayoritasnya dimiliki oleh Astra juga. Dia selesai bagi dividen, saya lihat secara tren akumulasinya masih juga banyak distribusi. So, di sini saya cuma memberikan targetnya, bukan target optimis ya. Target koreksinya sampai mana, seperti itu. Ini ada gap down ya. Dia jebol dari area trendline. As expected ya, seperti ekspektasi saya, memang United Tractor akan kena reject lagi dari area trendline yang cukup kuat ya. Dia sudah 2 kali retest untuk weekly time frame-nya semenjak 2022. Jadi memang ini merupakan area resist yang sangat kuat. Saya sempat info waktu itu pantau area trendline di bawah. Kalau dia jebol ada potensi dia akan retest di area low-nya kembali. Jadi target dari saya sih pantau aja area di bawah ini. Sekitar 20.000, 21.000 Anda bisa pantau di sana. Kalau ada rejection seperti double bottom, Anda bisa start untuk akumulasi lagi. Apalagi di sini ada gap ya yang terbentuk setelah dia bagi dividen, Anda bisa jadikan itu sebagai targetnya. Target untuk taking profit maksud saya ya. Jadi buat Anda yang nyangkut di atas, Anda tahu harus ngapain. Kalau Anda percaya dengan United Tractor, Anda bisa hold. Ketika harga sampai 20-21.000, Anda bisa reakumulasi lagi atau DCA lagi di bawah seperti itu. Itu aja ya 3 saham yang sudah saya bahas semua secara lengkap, baik dari weekly time frame-nya. Di sini ada gap juga untuk United Tractor, jadi nggak ada yang menarik ya. Weekly dan daily time frame sudah saya bahas semua. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan di saham-saham pilihannya. Seperti itu. Thank you semua dan see you on next video.